Assalamualaikum Bang. Saya Jamhari dari Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Saya baru menemukan channel Abang, tapi saya banyak mengikuti. Dan mohon maaf, saya ingin bertanya, ibadah apakah yang harus saya lakukan sehari-hari? Ibadah apakah yang harus saya lakukan sehari-hari Bang? Untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Ibadah apakah yang saya harus lakukan sehari-hari? Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah apakah yang paling afdol kita lakukan sehari-hari? Sesungguhnya seluruh apa yang kita lakukan dahulu sebelum kita mengenal Allah, itulah ibadah bagi diri Anda sendiri. Itulah yang terbaik pada diri Anda sendiri selama ini. Karena toh yang melakukan, karena toh yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya Anda selama ini kan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, akan tetapi setelah kita mengenal Allah, maka semuanya tidak akan berubah. Syariat tetap jalankan syariat, sholat tetap jalankan sholat, puasa tetap jalankan puasa seperti apa yang Anda lakukan selama ini. Yang terpenting kondisinya hati. Selama ini kondisi hati kita kan manusianya yang jadi Tuhan, manusianya yang jadi Allah, maka semuanya fana. Seluruh amaliyah kita, seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh sholat-sholat kita yang kita lakukan sejak akil baligh hingga setua ini, semuanya kembali hancur ke alam fana. Karena apa? Karena yang disembah, karena yang jadi Tuhan, karena yang jadi penguasa, karena yang hidup selama ini adalah diri manusia kita sendiri. Karena yang terjadi selama ini adalah li nafsi, kuasaku hamba, yang mentuhani seluruh aktivitas Anda, apapun itu. Nah, setelah kita bertauhid, setelah kita mempelajari hakikat dan makrifat, setelah kita menyadari
bahwa selama ini kita telah berbuat kesalahan di dalam ibadah, kesalahan di dalam sholat, kesalahan di dalam seluruh tindak laku kita sejak akil balik hingga setua ini. Yang terpenting sekarang kita menyadari bahwa sesungguhnya yang dulu itu juga Allah lah yang menguasainya. Allah lah yang memperjalankan badan-badan ini. Akan tetapi selama ini kita tidak menyadarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bedanya ketika kita saat ini bisa menyadarinya bahwa hidup ini Allah, maka berlakulah seperti biasanya. Tidak ada bedanya. Sholat tetap sholat, puasa tetap puasa, ibadah tetap ibadah. Akan tetapi yang berubah adalah kondisi hati. Yang dulunya hati terkuasai oleh makhluknya, yang dulunya hati dituhani oleh nama besar diri kita, yang dulunya kita yang menjadi Allah, sekarang kita hanya menjadi Abdullah, yakni hamba yang tunduk patuh kepada Tuhan pencipta dirinya, yakni nyatakan dalam hati, hidup inilah Allah yang mempergerakkan gerakan badan kita, yang menciptakan badan-badan kita, yang memperlihatkan mata kita sehingga kita bisa menyaksikan Allah di dalam seluruh ciptaan-ciptaannya. Jangan fokus memandang ciptaannya, jangan fokus memandang burung, jangan fokus memandang gunung, jangan fokus memandang hutan, jangan fokus memandang langit, alam semesta, jangan fokus memandang manusianya, jangan fokus memandang seluruh keadaan-keadaan yang kita hadapi. Akan tetapi fokuslah ke dalam diri, yakni bahwa hidup Allah lah yang mengadakan ini semua. Hidup Allah lah yang menampilkan ini semua. Hidupnya Allah lah yang menampilkan agar mata ini bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Ketika kita bisa menerobos hidup yang ada di mana-mana dan hidup yang tak kemana-mana, hidup yang ada di orang lain, hidup yang ada di anak dan istri atau suami kita, maka kita akan selamat dari hiruk pikuknya dunia, dari panasnya dunia, dari siksanya dunia. Karena kita sudah tidak diperbudak oleh dunia lagi. Hati kita sudah selamat memandang hanya kepada hidup ini Allah. Maka semuanya akan menjadi penyelamat kita memandang selain Allah. Timbul masalah apapun, jangan memandang masalahnya. Pandanglah siapa
yang menciptakan, siapa yang mendatangkan masalah-masalah ini. Jika tidak ada Allah, jika tidak ada hidup, apakah masalah-masalah yang kita hadapi itu ada? Adanya masalah-masalah yang kita hadapi kan karena adanya Allah, karena adanya hidup. Hiduplah yang menciptakan masalah dan hiduplah yang menyelesaikan masalah. Bila kita masih berasa berkuasa atas masalah-masalah itu, bila kita masih berasa berkuasa atas penyelesaian masalah-masalah itu, maka kita akan tersiksa di dalamnya. Maka dari itu, ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling sempurna di sisi Allah adalah kondisi hati selalu menyaksikan Allah. Hati selalu menyatakan hidup ini Allah. Hati selalu berikrar bahwa hidup inilah Allah. Jika timbul diri manusiamu di hatimu, usir jauh-jauh. Jika datang lagi, usir. Tetapkanlah bahwa hidup ini Allah. Inilah permata-permata yang harus kita jaga. Permata-permata yang selama ini hilang sejak bayi hingga setua ini, inilah permata-permata yang ada di bayi itu. Permata bagaimana? Permata bahwa diri manusia kita adalah Adam. Tiada gaib, yang ada hanya yang maha suci, yakni hidup ini Allah. Maka sucikanlah selalu hidup ini dari hidup manusiamu. Itulah amalan yang paling afdol di dunia ini. Ketika sholat, nyatakan dulu yang berkuasa atas sholat ini. Semua yang terjadi adalah af'alullah, bukan af'al manusianya. Ketika tangan mengangkat saat takbiratul ihram, nyatakan di dalam hatimu bahwa Allah lah yang menggerakkan tangan untuk takbir, dan Allah lah yang memaha besarkan diri zatnya sendiri. Allahu Akbar. Karena tak satu pun manusia bisa memaha besarkan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa memaha besarkan Allah di hatinya, sementara di hatinya selama ini yang maha besar adalah hawa nafsunya sendiri yang jadi Tuhan. Maka dari itu, maha sucikan Allah di hatimu, maha sucikan Allah di dalam gerak langkahmu, maha sucikan Allah di dalam ingatanmu, maha sucikan Allah di dalam akalmu, maha sucikan Allah di dalam ilmumu, maha sucikan Allah di dalam pandangan matamu, maha sucikan Allah di dalam pendengaranmu, maha sucikan Allah di dalam seluruh perkataanmu. Hal itulah yang terafdal bagi hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Jadi amaliyah
kita tidak ada bedanya, tetap seperti yang dulu. Melaksanakan syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang mana perintah Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad disuruh lillahi ta'ala di seluruh niatan ibadah dan sholat. Nah, inilah realitanya, inilah buktinya bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini. Hati selalu mentauhidkan Allah, hati selalu mengesahkan Allah di dalam tindak laku apapun dan di dalam keadaan apapun. Inilah yang dimaksud mengabdi. Inilah yang dimaksud bertuhan. Selama ini kan kita tidak bertuhan, melainkan mentuhani diri kita sendiri. Seolah-olah hidup ini hidup manusia kita. Seolah-olah badan ini badan manusia kita. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah yang menciptakan badan-badan ini, yang menciptakan pergerakan-pergerakan badan ini. Maka dari itu, tanpa kita mengenal Allah, tanpa hati yang lillahi ta'ala, tanpa hati yang bertauhid, tanpa hati yang tidak mengesahkan Allah, perbuatan apapun itu, baik sholat, baik puasa, baik ibadah apapun, semuanya hancur fana. Fana di dalam hawa nafsunya sendiri. Tak bakal sampai kepada Tuhannya. Karena Tuhan di hatinya selama ini hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin amal ibadah kita sampai kepada Allah sementara kita tidak nyembah Allah? Logika bukan? Nah, ketika kita sudah bertuhankan Allah, mengikrarkan, menyatakan dalam hati bahwa hidup ini Allah, maka sirnalah kekuasaan diri manusia kita. Maka kiamatlah apa-apa yang kita akui sebagai milik kita. Kiamatlah kewujudan diri manusia kita. Kiamatlah kehidupan diri manusia kita. Kiamatlah kekuasaan diri manusia kita. Manusianya menuju alam akhirat. Alam akhir, kekuasaan dirinya menjadi Tuhan. Ketika kekuasaan dan kendali hidup ini sudah kembali kepada Allah, inilah yang disebut amal akhirat. Jadi amal-amal yang kita lakukan setelah kita mengenal Allah, baik sholatnya, baik ibadahnya, baik kerjanya, baik naik motornya, baik memasak di dapurnya, baik ngerokok dan ngopinya, baik ngobrol-ngobrolannya, semuanya kembali kepada akhirat. Itulah yang dinamakan ibadah yang langsung diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin tidak diterima oleh Allah, sementara yang beraf'al hanya Allah sendiri, bukan manusianya. Inilah yang disebut amal yang soleh, amal yang suci. Karena Allah Maha Suci hanya menerima amal-amal hambanya yang suci, yakni hamba yang sudah taubat
dari menjadi Tuhan. Hamba yang sudah kembalikan dan sudah mengabdikan kembali bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, badan-badan ini adalah baju-bajunya Allah. Al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasia. Wa ana sirruhu, dan akulah rahasia di balik manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita sering masuk ke dalam diri menemui bahwa hidup ini Allah, maka kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Jangan sampai kita keluar diri. Bila kita keluar diri, maka setan yang terkutuklah yang akan mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi menghindarlah dari iblis dan setan. Masuklah ke dalam dirimu, berlindunglah di dalam Ka'bahmu, di dalam hatimu, di dalam Baitullah, bahwa hidup ini Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih banyak Bang atas pencerahannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Dan izinkanlah saya berguru pada Abang. Dan kalau boleh saya tahu, Abang berposisi di mana ini? Di Pulau Jawa kah? Apakah di daerah Madura? Mohon Bang informasinya. Dari saya Jamhari, Pulau Bawean, Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.